Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Reze dengan NRP terakhir 079 dari angkatan 2024 Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan dari ethical hacking, tugas saya step modul 9 dan 10, yang dimana yang pertama saya akan demonstrasikan yaitu adalah SQL injection. Nah, jadi saya akan mendemonstrasikannya menggunakan target yang sudah dibuatkan dari YouTuber yaitu Network Chart. Ini contohnya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada website yang berisi data dan juga isi website bank lah. Nah, kita coba sign in. Jadi SQL injection itu apa? Jadi SQL injection itu dimana kita ingin dari namanya SQL berarti suatu database yang menggunakan bahasa SQL di sini. Nah, di sini apa yang ingin kita coba kerentanannya? Yang dimana si website yang tidak memasang keamanan yang mencoba ingin mengakses atau mencoba si user input itu bisa mengakses atau mencoba konsol dari SQL-nya. Nah, di sini kalau kita ingin coba, teman-teman, ini ada bekas sebelumnya. Nah, jadi hal uniknya, misalkan kita aku ambil contoh Hikari, terus passwordnya bebas, admin123. Nah, berarti nanti bakal misalkan aku buat gini. Nah, jadi si ini bakal misal username, username dan juga si passwordnya pas. Nah, jadi ketika aku menyimpan atau menginput suatu si username ko tadi Hikari, kemudian ada passwordnya itu adalah admin123, apakah database yang ada di website ini mengandung username dan password Hikari dan password admin123 ini adalah admin? Nah, seandainya ini adalah true, ya ini adalah true, maka dia akan mengakses website tersebut. Nah, gitu. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mencoba. Kalau misalkan tadi aku menggunakan username Hikari, berarti kan dia akan mengubah Hikari ini apakah username Hikari dan password ini apakah true. Dia akan select nih. Select berarti kan kita memilih dari database atau kolom dari user. Nah, gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita mencoba memasukkan yaitu misalkan Hikari terus tanda kutip or atau or besar, berarti kan dia masuknya ke sini kan, Hikari or, kemudian kita coba satu sama dengan satu dulu. Nah, atau gini aja deh, gini dulu. Nah, gini. Nah, apa yang terjadi? Mari kita cek. Nah, ternyata kita bisa melihat dari tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang dimana kita bisa mencoba SQL injection, teman-teman. Nah, kita balik lagi yang tadi, ini kita bisa menambahkan bagaimana caranya kita membuat komen yang ada di SQL database ini itu bisa kita akses, kita bisa mencoba komen-komen khusus yang ada di bahasa SQL ini. Nah, kita bisa manfaatkan misalkan perintah-perintah kayak satu sama dengan satu, satu apa ya ibu, tanda kutip satu nanti sama dengan satu, kan pasti satu sama satu kan pasti true kan. Nah, kalau seandainya Hikari atau satu sama dengan satu itu bakal nilainya berarti kan true. Mau apa, satu or satu berarti kan satu apakah dengan sama dengan satu pasti true kan. Nah, ini dia maksudnya ini adalah kalau misalkan kita buat seperti ini membuat dimana select from user where username Hikari or, berarti kalau misalkan kita di sini or tadi dia akan membuat si, nah kalau kita di sini, nah ini dia ya. Oh, ini harus dihapus sih karena kita bisa lihat di sini ada tanda kutip nih, berarti kita harus hapus teman-teman, kita harus hapus. Nah, ini membuat nilainya akan menjadi true. Kalau misalkan ada namaku atau satu sama dengan satu, berarti kan apakah ini kan pasti false kan.
Tapi 161-nya adalah true dan passwordnya admin 123, maka nilai ini akan menjadi true gitu. Nah, kita balik ke yang tadi, kita ambil tadi nilai ini tadi, maka passwordnya ini bebas karena kita menggunakan OR, maka passwordnya ini dia tidak akan berlaku lagi, sehingga kita bisa Hikari OR oh, aku paham kenapa belum ku hapus. Nah, admin 123. Oke, was not found. Coba kita lakukan yaitu gini. Nah, harusnya bentar. Kita coba apakah ngaruh? Sebenarnya nggak ngaruh ya teman-teman. Sebenarnya nggak ngaruh. Atau kan nggak? Apakah sama? Admin 123. Lah, oke. Halo admin user. Oh, aku paham. Kayaknya maksudnya itu berarti sepertinya, tapi secara logika itu harusnya mungkin bisa kasih feedback ya kalau ada yang nonton film ini, bisa komen. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng ya. Nah, harusnya itu kalau kita bisa lihat dari sini, ini tuh harusnya bebas sih. Tapi kalau nggak tahu ya, apakah mungkin karena di database-nya itu ada admin ya, mungkin admin. Mungkin karena ada username admin, dia akan mencari username admin atau 191 tadi. Enggak, sorry, Ikari doang. Pasti dia akan melihat true dan password apapun nanti bakal lihat true. Coba kita buktikan ya, pasti password apapun tuh hasilnya true. Misalkan bebas ya. Oke, bebas sih. Nah, oke, password apapun dia pasti nilai true. Makanya gitu. Tapi ada hal yang menarik. Kan kita tahu kan kita bisa mengakses SQL ini kan. Nah, ini ada hal menarik nih. Seandainya aku ubah admin ini kita kasih titik-titik ini. Nah, kasih dash, sorry. Kalau kalian tahu, dash ini adalah komen. Nah, komen ini bisa kita masukkan teman-teman ke sini. Jadi ini tuh udah nggak berpengaruh lagi. Jadi misalkan admin berarti gini ya. Gimana dong? Nah, gini. Berarti gini. Nah, ini dia. Maka ini akan berubah. Ini kita hapus deh. Kita hapus. Nah, ini dia bakal nggak berpengaruh. Cara bawah gimana ya? Nah, ini gitu deh. Nah, ini. Nah, ini malah jadi semua. What the hell? Nah, pokoknya intinya ini dia bakal berubah warna, teman-teman. Nah, ini bakal bukan berubah warna ya. Maksudnya dia itu ini jadi komen gitu loh. Ya, and password ini udah jadi komen. Nah, kita bisa buktikan. Kita sign off dulu. Kita sign in. Jadi mau bebas apapun. Nah, dia bisa akses. Sesimpel itu SQL injection. Mungkin itu sekian dari saya untuk SQL injection. Bisa lanjut ke SSTI. Oke, kita lanjut yaitu kerentanan yang kedua, SSTI. Apa itu SSTI? SSTI adalah yaitu server side template injection, yang mana kita bisa memanfaatkan suatu inputan yang ada di website, seperti contoh kita menggunakan BigosCTF. Nah, di sini kita itu bisa, kalau yang dikatakan oleh website ini, I built a whole website that lets you announce whatever you want. Misalkan aku ngomong halo, itu dia bakal menampilkan yaitu halo. Nah, apa maksud dari SSTI ini? Nah, misalkan teman-teman, kita bisa memanfaatkan, misalkan aku ambil contoh 5 tambah 5. Dia akan memanfaatkan, dia akan mengannounce bahwa ini ada 5 tambah 5 nih. Nah, tapi apa ya ini SSTI? Nah, SSTI itu nanti dia bakal, kita bisa manfaatkan salah satunya adalah 5 tambah 5 tadi. Nah, dia akan menghasilkan output yang berbeda, yaitu adalah 10. Nah, ini adalah termasuk dari kerentanan SSTI. Sebenarnya,
aku coba cari ya. Ini kan tadi kita tahu ya, ini ciri-ciri kerentanan SSD itu tadi salah satunya tadi 5 tambah 5 kita bisa tahu kalau outputnya adalah 10 dari announce tadi. Nah, kalau kita menggali lebih dalam, itu kan yang aku coba ini adalah ciri-ciri dari bukan infrastruktur, struktur dari yang bisa kita manfaatkan ini bisa apa ya ngomongnya ya, menggunakan Python namanya. Nah, gitu. Berarti yang mana kita bisa menggunakan Python server side template injection. Nah, kita ambil contoh yang ini. Nah, ini. Jadi untuk bisa mengeksploit kita perlu mengcrafting atau membuat suatu payload. Nah, kita ambil contoh yang di sini. Ini maksudnya apa? Tadi kan kita bisa melakukan 5 tambah 5 adalah 10 dan itu ada hasilnya juga. Nah, kita bisa cari yang ada di website, kita bisa langsung saja kita copy self template reference context cycler ini OS. Ini maksudnya adalah ini kita buat craftingan yang dimana nanti kita menggunakan inisialisasi folder secara global. Nanti dia akan open suatu, entah itu poin dia menjalankan suatu komen teman-teman. Nah, nantinya dia akan melakukan read. Nah, setelah kita open, dia akan membaca read. Misalkan nih, aku copy ya. Copy. Nah, kalau kita misalkan ini kan ini apa nih? Ini sebenarnya kan cuman sedangkan percobaan ya. Ini harusnya dia bakal kosong. Oke, kosong karena nggak ada apa-apa. Ini cuma self initialisasi sendiri, ya kan? Nah, coba kita ganti apa ya? Oh iya, aku mau buktikan kalau ini tuh menggunakan Python, teman-teman. Server Python. Ini caranya. Bisa min head atau nah, server yang digunakan itu menggunakan Python, teman-teman. Sebenarnya aku terlalu nebak sendiri ya kayak gitu karena aku udah coba sih. Tapi intinya kalau pengen kita buktikan itu bisa menggunakan curl min head atau curl min i. Nah, ini juga bisa. Gitu. Ini kalau kita bisa buktikan, oh ini ada Python yang dipakai. Oh, kita bisa menggunakan server engine to exploit itu menggunakan Python. Sebenarnya bisa aja kayak, oh ini kita kan nggak tahu nih, benar-benar nggak tahu. Kita bisa menggunakan tadi curl tadi. Oh ternyata ini PHP. Oh ini ternyata Java. Nah ini kita teman-teman bisa scrolling menggunakan crafting payload yang sudah disediakan di internet gitu. Nah ini kan dapat Python nih. Nah kita bisa gunakan yang ini. Nah tadi kan udah tahu nih kalau ternyata bisa kita gunakan apa, bisa hasilnya tadi adalah kosong. Nah tempel aja deh. Kenapa nih? Loh. Nah ini dia tadi ya. Nah kita bisa manfaatkan kalau kita bisa isi nih. Tadi kan self init sendiri. Coba kalau misalkan ini ls itu adalah list kalau di Linux ya, kayak misalkan ls ini nih. Nah coba ya, misalkan tadi, nah ternyata tadi kan kenapa kok aku tiba-tiba dapat flag recommend text sih? Karena soalnya ini lebih ke merujuk ke suatu global ya yang udah disediakan. Nah sehingga kalau kita lihat ternyata isi utamanya itu adalah py sama flag requirement txt. Ini server ini ternyata mengandung dua file ini. Nah kita bisa manfaatkan nih, dari sini kita bisa manfaatkan. Kita coba sih buka cat misalkan langsung aja deh cat biar gak lama, langsung to the point. Nah ini let's go brother, cek. Oh what's wrong? Oh sorry baik dong bentar, lupa. Flag performance ini gabung ya ini. Oh apa ini cuma sekedar ini? Ntar coba ya teman-teman, kita cek dulu. It's
Kenapa tidak bisa? Requirement. Oke, langsung aja deh. Nggak tahu dah itu nama filenya apa. Oke ya, inilah jawabannya guys ya. Ya udah lah ya, kita submit. Oke, let's go. Itu sih, itu adalah SSTI teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada kritikan, itu adalah SSTI. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita lanjut yaitu XSS atau cross-site apa? Cross-site scripting. Nah, apa itu cross-site scripting? Yang dimana cross-site scripting itu adalah suatu kerentanan yang dia itu bisa atau penyerang itu bisa memasukkan suatu komen-komen atau scripting yang berbahaya ke dalam URL, bisa URL atau search. Nah, kita bisa lihat nanti aja. Nah, sebenarnya ada macam-macam. Di sini ada kayak store, reflected, DOM, access apa dan lain-lain. Nah, di sini ada salah satunya reflected dulu. Nah, kita coba akses lab-nya. Kita guna pulse figure. Oke, kenapa lama nih? Oke. Sebenarnya nggak terlalu butuh banget ya browser, cuman dia tuh buat buktiin aja. Oke, I don't know what take so. Oke, kita sudah masuk teman-teman. Jadi kan sesuai namanya ya, reflected XSS attack. Nah, di sini penyerang itu ya si penyerang bakal memasukkan suatu komen atau scripting, entah itu misalkan ya dia masukin kayak entah kalau misalkan si victimnya ini misalkan dia ngirim suatu scripting yang berbahaya. Ternyata saat dia klik apa yang dikirim, dia akan mengarah ke suatu entah itu dia bisa memberikan data sensitif atau dia itu bisa memberikan dia bisa mengarah ke hal-hal lain. Nah, misalkan aku ambil contoh, kalau dia apa ya, HTTP misalkan gini deh, search gini, ambil contoh gini deh, ambil contoh, ini search. Ada Ubuntu ya, cobalah Ubuntu. Nah, ini deh, aku ambil contoh di sini. Misal aja ya teman-teman, misal aja. Aku minjem coy. Kok gitu deh. Aku taruh bawah deh. Wah, kebanyakan ya. Banyakin deh. Nah, ini bla 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 bla. Bla bla bla. Ini gak usah pakai browser, aman ya. Yang penting paham gitu. Nah, misalkan si user ini dia itu ngasih script. Scriptnya apa? Misalkan tadi kan aku nge-search Ubuntu kan, scriptnya tuh misalkan script. Script ini kalau di bahasa JSS ya, bahasa JS. Nah, ini jangan lupa. Nah, dia masukin sesuatu nih, misalkan kayak alert, terus kalau alert itu biasanya tanda kutip apa ya, SSS gitu ya. Nah, ketika kita misalkan ada orang yang nge-search sesuatu ini, bukan nge-search itu, misalkan ada suatu kita ngisi ini. Nah, gini, kalau misalkan ada yang nge-search seperti ini, bla bla bla, maka pihak sananya dia akan misalkan kita kasih parameter di key ya ke dalam URL, misalkan si server itu gak ada kayak tanpa fasilitasi. Nah, jika server langsung menampilkan isi queue ini atau kayak
ya ada queue deh, queue, maka queue ini ke halaman, maka si browser ini akan jalanin atau si korban ini itu bakal jalanin alert XSS ini. Itu. Nah, ini baru alert ya. Bagaimana kalau misalkan dia itu ada komen yang mengandung bisa merebut atau mengambil data sensitif dari si korbannya. Maka ini bahaya sekali tanpa adanya filterisasi atau sanitasi lah. Gitu. Nah, ini suruhnya tadi apa ya? Alert. Oh, alert doang sih. Oh, alert doang ya. Alert doang. Berarti sih, berarti sorry. Langsung saja. Oke, kita coba. Kita coba. Nah, hmm, kenapa tidak bisa? Oh, oke. Ternyata dia nggak bisa. Oh, bentar. Bentar, penasaran. Oh ya benar-benar. Ya sama aja sih. Sama kok, sama kok. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ini, kalau ada si victim yang mau akses gini, dia bisa ke jalan di scriptnya. Nah, itu berbahaya sekali di SSS. Gitu, mungkin itu salah satunya. Nah, sekarang kan bagaimana yang store. Nah, kita bisa lanjut nanti. Oke, teman-teman, kita lanjut tipe penyerang XSS atau sites cross scripting. Nah, gimana tadi yang sebelumnya kita bahas yaitu reflected XSS, yaitu kita kasih suatu script tapi nanti dibalikin lagi ke browser. Nah, sedangkan store XSS itu apa? Dari kata XSS store berarti menyimpan dan XSS tadi yaitu scripting tadi. Nah, di sini kita sama juga ingin meng-call alert ini. Nah, apa yang membedakan store XSS dengan reflected XSS? Nah, di sini teman-teman. Sorry. Nah, kalau kita lihat, misalkan ambil contoh gambar ini, tempel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa attacker dia itu akan menyerang si atau mencoba memasukkan scripting ke dalam ke database-nya atau ke servernya. Nanti dari sini dia akan disimpan beda dengan reflector SSS yang dia tidak disimpan, tapi nunggu si korban bisa ngeklik URL atau scripting yang sudah kita buat. Nah, apa yang membedakannya? Apa membedakannya? Apa yang berbahaya banget di sini? Karena di sini sifatnya ini ada menyimpan, sifatnya adalah store, maka dia ini bakal kesimpan kan. Nah, jadi ini tuh sifatnya akan berulang-ulang kali. Nah, efeknya itu ya berulang kali kan. Makanya nanti akan terjadi interaksi terus-menerus gitu. Cara eksekusinya ya otomatis setiap kali kita atau halaman yang sudah terinfeksi. Nah, kalau masih bingung, mungkin seperti ini ya teman-teman. Mungkin wait. Nah, aku ambil contoh ini deh. Nah, kita bisa lihat di sini. Misalkan aku sebenarnya sama aja kayak tadi ya. Script alert one script anchor. Waduh, oke, dah.
Nah, mungkin belum kelihatan ya. Kita kan sebenarnya udah nyimpen script tadi. Coba kita balik ke bloknya. Beh. Nah, gitu. Sebenarnya ini kan nggak, sebenarnya kita menaruh suatu script kan, tapi nggak kelihatan. Nah, setiap kali kita balik ke halaman ini, dia bakal menjalankan scriptingnya yaitu alert tadi. Itu contoh dari store XSS. Oke, Re, kita lanjut ke tahap kedua itu reflected XSS. Tapi dengan catatan itu attribute with angel bracket HTML code. Jadi di sini labnya si Perl Trigger ini dia menambah suatu filterisasi atau sanitasi gitu. Yang dimana dia ini kalau kita coba di sini coba dia tidak akan melakukan kenapa masih ada ini ya. Oke, ini anggap kita abaikan ini teman-teman, kita abaikan. Nah, kita tidak bisa menjalankan si scriptnya alert ini. Kenapa gitu? Kita cek di viewport search. Nah, kalau kita lihat tadi teman-teman, ternyata apa yang kita tulis script di sini tanda ini apa namanya? Bracket. Nah, bracket ini itu berubah menjadi dan LT. Dan LT itu apa? Less than. Nah, jadi kalau teman-teman atau ya siapapun kalau kita pengen menggunakan atau ingin menampilkan suatu tanda less than atau greater than, itu kita bisa menggunakan dan LT gitu. Jadi dia tidak akan mengeksekusi apa yang ada di bracket ini gitu. Nah, bagaimana cara kita menghindari ini? Maksudnya kita ingin masih menggunakan kerentanan XSS reflected XSS ini. Nah, kita bisa menggunakan yaitu komen yang ada di JavaScript, yaitu kita menggunakan yaitu adalah di sini kita hapus menjadi kita bisa menggunakan dua hal, yaitu adalah bisa menggunakan on click atau bisa menggunakan on mouse mouse over. Nah di sini kita bisa gunakan dua hal ini teman-teman. Jadi kalau misalkan aku ambil contoh on click, kita gabung on click ini yang nantinya kita gabungin seperti ini. Ntar aku coba dulu latih tadi source search. Aku butuh value. Nah ini aku butuh value, bentar aja. Bentar ya. Bentar, aku butuh value nya aja deh kayak cukup sih. Oke, aku butuh value nya aja. Oke, good. Nah berarti kita bisa on click. Berarti kan ini ya, misalkan kita udah ngisi ini tadi. Waduh, ini tadi kan. Berarti di sini kita bisa tambahin value-nya itu adalah on click alert. Harusnya, bentar, ini kayak masih salah. Oke. Wah, ini aku gimana cara tahu benernya ya? Bentar. Berarti harus kayak gini ini deh. Value masuk alert. Oke. Coba. Nah iya, harusnya ini teman-teman. Harusnya saya enggak. Oke. Astagfirullah, telat banget. Real telat. Oke, nggak apa.
Ini sebenarnya aku mau ganti on apa tadi? On mouse over. Nah, ini harusnya sebenarnya bisa juga sih on mouse over juga kan. Nah, tadi aku mau ganti itu. Ya sama aja sebenarnya gitu sih. Nah, itu tadi adalah XSS reflected yang kedua. Nah, kita bisa lanjut ke yang store. Oke, halo, kita lanjut lagi ke store XSS. Yang mana kita aku tutup Excel drawnya ya. Nah, jadi kan kita sebelumnya tuh udah kayak misalkan tadi menggunakan script alert yang paling awal banget basic, kemudian kita menggunakan hal ini. Nah, tapi saat ini kita tidak bisa menggunakan double quotes dan juga yang pastinya tidak bisa menggunakan ini tanda kutip ini. Karena kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita coba kita coba masukin itu nanti dia tidak akan menjalankan scriptnya secara tidak langsung. Aku ambil contoh. Nah, ini aku bebasin. Misalnya ini aja nggak apa-apa. Nanti ini tak tulis anchor, lazy, saatnya bebas. Nah, kita perlu apa ya namanya? Payload lah. Kita perlu payload itu kita nyalain dulu interceptnya. Nah, ini kita kalau post comment kan udah dapat nih postnya nih. Nanti isinya itu seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ternyata dari script tadi itu dia nggak langsung bukan langsung ngubah. Dia tidak akan menyamakan. Nah, menyamakan isi dari yang harusnya bracket atau apa ya, tanda lebih besar atau lebih kecil. Nah, tapi dia malah ngubahnya seperti ini. Nah, ini yang mana ini adalah salah satu mitigasi. Nah, itu. Kita bisa coba send itu repeater. Terus kita intercept. Ini kan udah masuk nih. Nah, kita cek. Nah, oke, kita back to block tadi. Nah, ternyata dia nggak ngilang nih. Nah, ini kalau misalnya kita cek atau kita coba intercept lagi, kita cek, yang kadang nggak bisa tiba kita ini. Ini bekasku sebelumnya. Nah, ini tadi sebelumnya juga aku coba-coba ya teman-teman, coba iseng, dan itu juga nggak bisa gitu. Nah, intercept, kocak kenapa aku belum forward, sorry. Nah, ini. Oke, sorry, aku belum forward tadi. Kalau kita lihat sini forward to sip, kita nggak dapat apa-apa. Mari kita matikan interceptnya. Kalau kita lihat respon yang diterima dari tadi itu, misalkan hello, ntar aku ambil contoh lagi. Jangan. Intercept lagi, post comment, forward. Oh, ini ada to server kan. Oke, kita coba forward lagi. Nah, oke, sip. Lanjut, kita repeater. Ternyata itu dia responnya sama. Nah, sekarang kita mau coba membuat bagaimana caranya, yaitu kita bisa memanfaatkan komen JavaScript yang lain, yaitu adalah JavaScript ini dia, terus simbol ini. Nah, kita coba masukin ke dalam ini dia. Cuman dikit ya aku. That's okay, komennya aku ubah dulu. Nah, ini kalau kita send,
Nah, kalau kita send, dia bakal keluar ini. Woi, harusnya sih dia apa keluar ini ya alert. Wait, komen kocak, bukan komen. Apa tadi aku ngomong apa ya? Halo 2 deh, Halo 2 bebas, Halo 2. Nah, yang kita ubah itu adalah ini teman-teman, websitenya. Bentar, mari kita cek. Oke, no error. Oh, udah dong. Bentar, kenapa nggak keluar? Oh, mungkin karena bekas sebelumnya ya. Oke, ternyata kita udah berhasil ngesekan lab buat XSS store ini. Oke, mungkin itu sekian dari saya dalam menyelesaikan XSS store dengan kondisi berbeda, yaitu ada kita tidak bisa menggunakan double quote secara langsung. Dan ini ada penutup dari saya, sekian dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.